Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat. Walaupun melarat nggak usah sambat, tetap semangat. Terima kasih yang masih setia dengan Kembar Daung Channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kita tahu program perubahan Anies Baswedan ternyata saat ini sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh ternak-ternaknya, yaitu Dr. Pipa, Roy Suryo, Rismon. Karena apa? Karena mereka sebelum dilaporkan bicara apa, tetapi setelah dilaporkan ngomong apa. Dan juga ini dari Pak Tua Rizal Fadila, itu dia sekarang mengadu kepada DPD RI. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung ke videonya. Thank you. Assalamualaikum Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Gimana jantung? Jantung aman jantung? Tidur nyenyak tidur? Kok sibuk banget sih keliling TV, podcast, klarifikasi, nyari kambing hitam? Merasa diintimidasi, ini pembungkaman. Duh, ini kan yang kalian mau. Kan kalian pengen banget itu Jokowi diadili. Udah paling bener kan? Ini pembuktian ijazahnya asli atau palsu melalui jalur hukum. Jadi mendingan ya persiapkan diri lahir batin gitu ya. Nanti ditonton sama seluruh rakyat Indonesia. Istirahat yang cukup, makan yang banyak gitu ya. Semangat. Yang nuduh ijazah palsu jantung aman kalian. Dulu ngomongnya tangkap adili. Giliran udah ada yang lapor, ngomongnya ganti lagi. Itu pasal pengecut. Kalau memang berani, laporkan sendiri dengan atas nama sendiri. Itu baru gentle. Sekarang udah dilaporkan sendiri dengan atas nama sendiri, ganti lagi alasannya. Ya kan saya nemu itu dari media X, berarti yang salah itu yang pertama ngupload. Bambang Pacul kan juga pernah ngomong, jangan pernah lawan orang baik dan orang cantik, hancur sendiri kalian. Sekarang kalian merasakan kan, di tepi jurang, di tepi kehancuran kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam gigis. Juga pemohon juga ikut sertanya DPD itu kan mengawal. Lu dari sini aja udah bisa nilai. Apalagi kalau kita melihat kemarin-kemarin ya, banyak sekali statementnya. Abraham Samad ngomong ke media, Jokowi cabut aja laporannya gitu. Terus kemarin ada yang lagi yang ngomong kepada Presiden Prabowo, ini kan anak bangsa dipecah belah, gak boleh diadu domba, gak boleh seperti itu ya. Mereka yang ngomong. Sekarang datang ke DPD bilangnya apa? Ikut mengawal. Lulu pada yang mempertanyakan. Gua kesal sebenarnya ya. Lulu pada yang kemarin teriak dengan lantang di media-media yang lu punya, mempertanyakan ijazah. Sekarang Jokowi melaporkan, kenapa lu pada takut? Katanya lu punya bukti. Katanya lu paling benar. Kenapa sekarang kok pada melempem? Gak ada kelihatan garangnya. Kemana nih garangnya? Kemarin pada garang bener. Sekarang pada minta ini, minta itu. Aduh. Gua kira selantang ketika mereka berbicara gitu maksud gua. Sekarang kok jadi melempem begini, gak pernah teriak-teriak lagi. Gua kangen denger teriakan lu pada gitu ya. Menggunakan media-media yang kalian punya. Kemarin ngesering banget tuh. Jokowi, apalagi agak-agak ini. Kalau misalkan bisa Jokowi itu, sekarang lemah.
Aduh. Kalau lu punya bukti harusnya gak usah takut, gak usah bilang ke DPD ikut pengawal lah. Membuat statement-statement yang menurut gua itu malah blunder. Aduh. Gak perlu takut kalau lu punya bukti, ya. Bener gak? Iya gak? Ternyata pakar telek pancika dan juga dokter forensik itu sudah memulai seperti program Anies Baswedan, yaitu perubahan. Nih, Kartika waktu belum dilaporkan sama Pak Jokowi. Ya, sudahilah. Mohon maaf ya kepada saudara Joko Widodo, pada saat menjadi presiden Anda menyusahkan rakyat, dan setelah Anda menjadi rakyat Anda menyusahkan presiden dan rakyat. Nah, ini Kartika setelah dilaporin sama Pak Jokowi. Perubahan ya. Terus nih yang katanya dokter Tifa sebelum dilaporkan sama Pak Jokowi. Ketika kemudian setiap kali terungkap tentang ijazah ini, setiap kali terungkap tentang skripsi ini, membuat saya menjadi sedih. Kenapa? Kebanggaan saya, kecintaan saya dihianati dengan pembohongan yang kita bisa buktikan nanti di pengadilan. Dan nih setelah dokter Tifa itu dilaporkan sama Pak Jokowi. Sekarang kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya. Dilaporkan, maka disinilah saya mengimbau. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Perubahan lagi kan. Nih si Rismon yang keluar menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Gitu. Jokowi bisa berbohong kepada pendukungnya karena cinta buta atau segala macam. Tetapi Jokowi tidak bisa menipu teknologi. Dan setelah dilaporin Pak Jokowi, jadi seperti ini. Nah, ini kan dari medsos. Kan diklaim, Bang. Bukan dari Diklaim sama siapa? Diklaim oleh Sandi Utama. Ini yang mau kita counter. Ini Sandi lagi katanya yang mana yang Sigit Soeharto juga ini. Ini yang perlu kita counter bahwa yang diupload itu palsu. Gini loh Mas Aima. Perubahan kan. Terus si Panci alias Roy Suryo sebelum dilaporkan Pak Jokowi seperti ini nih. Ketika itu gambar Pak Jokowi saya masukkan, saya sandingkan dengan foto Mr. X ini, jawabannya apa? Match atau tidak match. Jadi ini bukan Jokowi. Itu bukan Jokowi. 99,9%. Saya berani pastikan foto di ijazah itu adalah jadi bukan Jokowi. Dan setelah dilaporkan sama Pak Jokowi, Roy Suryo menjadi seperti ini nih. Anda berani pegang yang asli. Asli itu dari Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi tidak? Enggak, saya dapat dari ini, dah selesai, saya bilang gitu. Itu namanya kalau dalam hukum, ya, testimonium di auditu. Jadi dia katanya, udah. Kalau di ini yang kemudian di posting, dan kemudian ini nanti terbukti misalnya, jasanya asli, bukan ini. Dia yang masuk. Karena dia sudah menyebarkan hoax. Yang kami periksa ini. Nah, perubahan kan. Jadi walaupun Anies Baswedan itu tidak terpilih menjadi presiden, tapi program perubahan itu sudah dilakukan oleh ternak-ternaknya. Delogo. Kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD juga memohon juga ikut sertanya DPD gitu kan. Oke guys, ini adalah Rizal Fadila ya, ini terlapor kelima ini ya. Ini adalah merupakan salah satu gengnya Roy Suryo yang selalu menjustis bahwa ijazahnya Pak Jokowi adalah palsu. Nah, kali ini
Rizal Fadilah ya telah menemui DPD RI mengadu minta DPD RI mengawal permasalahannya. Jadi ini adalah bentuk ketakutan ya, apalagi saudara Fadilah ini seolah-olah tahu persis bahwa skripsinya Pak Jokowi palsu, katanya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ini kan merupakan suatu ungkapan bahwa mereka sudah seyakin-yakinnya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Padahal siapa yang berhak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Tentu saja adalah pengadilan. Ya, ini adalah aib, catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Yang bikin aib, yang bikin buruk catatan sejarah negeri kita itu kamu, Cuk. Aku iki gak enak misui wong wedok iki. Tapi gak dipisui nggo wateli dan, Cuk. Udah dokter goblok pula kamu. Monggo Mbak Sukati. Karena apa namanya? Saya katakan kamu yang bikin aib, kamu yang bikin catatan buruk sejarah negeri ini. Seandainya kamu nggak model-model, nggak neko-neko ya, percaya bahwa UGM sudah menyatakan Pak Jokowi kuliah di UGM Fakultas Kehutanan, terus apa namanya punya nomor NIM dan tercatat angkatan tahun 80 sudah 85, sudah jelas. Kamu aja yang goreng-goreng masalah ini gitu. Makanya terus kamu pikir dengan konferensi pers, bukan konferensi pers, kamu sing delok iku bolone dhewe. Bikin video wis disetting karo bolo-bolone dhewe. Rumangsamu terus aku percaya gitu ta. Aku gak percaya blas. Kenapa? Karena kamunya aja sok ngatur gitu loh. Yang diselesaikan secara ilmiah, diselesaikan secara bion apa iku mang biono apa biani. Kamu sok ngatur-ngatur. Sudahlah, terima konsekuensinya. Kamu berani teriak-teriak mengatakan itu palsu dan sekarang dilaporkan oleh yang kamu anggap mempunyai ijazah palsu. Ya udah terima konsekuensinya. Ya, nggak usah kakean bacot. Tunggu di pengadilan, buktikan di pengadilan. Kamu punya bukti apa? Pak Jokowi yang punya ijazah punya bukti apa? Untuk menunjukkan, kamu kan pengen tahu ijazahnya asli atau tidak. Kalau masih nggak percaya UGM yang menerbitkan ijazah itu, kamu masih belum percaya. Pak Jokowi juga sudah janji bakal ditunjukkan di pengadilan kalau memang hakim menghendaki untuk melihat menghadirkan ijazah yang kamu tuntut. Sederhana, ra usah kakean cocot, ra usah bikin pernyataan neko-neko, ya kan ini yang kamu harapkan untuk pembuktian palsu atau tidak. Kalau secara ilmiah yang kamu maksudkan selama itu fair, enggak apa-apa. Wong gak fair kok, wong itu versi kamu, ya toh, itu versi kamu, ilmiah versi kamu, tapi versi saya tidak. Versi saya tidak, ngaco. Ya, kalau versi saya itu bukan ilmiah, ngaco. Ya wis ngarang nih maulah ya. Intinya kita buktikan di pengadilan. Sorsawo bakul kembang menunggu hasilnya. Tifa yang gulung-gulung nangis-nangis atau Sorsawo yang bertepuk tangan. Tetap bersama Sorsawo bakul kembang.